Saya merasa Tuhan itu nggak adil, saya merasa kenapa saya harus pisah dari orang tua saya, kenapa teman-teman yang lain bisa makan enak di kantin, sedangkan saya harus susah-susah ngumpet-ngumpet makan roti di toilet pada saat itu karena saya nggak punya uang untuk bisa makan. Jadi ada begitu banyak pertanyaan yang mungkin saya nggak punya jawabannya. Tapi saya bersyukur Tuhan mengingatkan saya, jaga ucapanmu, jaga harapanmu. Dan di saat saya ulang tahun ke-20, di saat itulah saya berhenti untuk menyalahkan keadaan, saya berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri, dan saya berjanji dan saya bilang, pokoknya sebelum ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa punya kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang saya, dan saya harus sudah bisa membagikan orang tua saya selagi saya masih bisa. Dan di saat itu saya berjanji, pokoknya suatu saat nanti kalau saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Miss Mary Riana. Thank you. Thank you. Terima kasih. Oke, kita tes dulu semangatnya. Indonesia mana semangat dan suaranya? Thank you. Silakan duduk kembali. Kita tes ya, kalau saya bilang Indonesia yang ada di depan, belakang, kiri, kanan, jawabannya cuma satu, kepalkan tangan ke udara dan bilang pasti bisa. Gampang? Kita tes dulu ya. Indonesia pasti bisa. Indonesia. Indonesia pasti bisa. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat semua anak Tuhan yang hadir di sini. Thank you, thank you. Tidak henti-hentinya saya mengucapkan syukur atas kesempatan saya bisa hadir di sini hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas kesempatannya untuk saya bisa berbagi dan juga bisa melayani hari ini. Dan saya selalu percaya bahwa tidak ada yang kebetulan Anda semua hadir di tempat ini hari ini. Karena setiap pertemuan itu pasti punya makna. Termasuk pertemuan kita malam ini. Dan saya sungguh-sungguh berdoa semoga semua kata yang terucap dari mulut saya, semoga setiap renungan hati dari semua kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pengharapan, dan tentunya mungkin bisa menjadi jawaban untuk Anda semua yang hari ini mendengarkannya. Dan saya juga sungguh berdoa semoga apapun juga yang kita lakukan hari ini di panggung ini, saat ini bisa menyenangkan hati Tuhan dan biarlah nama Dia dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Thank you. To fall in love with Him is the greatest romance. To seek Him is the greatest adventure. And to find Him is the greatest human achievement. Untuk bisa jatuh cinta dengan Dia itu sebenarnya hal yang paling romantis yang bisa kita rasakan dalam hidup ini. Untuk bisa mencari Dia itu sebuah adventure, perjalanan yang paling tidak akan pernah kita lupakan. Dan untuk bisa mengalaminya itu satu kesempatan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Dan saya bersyukur saya bisa mengalami 3 hal itu dalam hidup saya berkali-kali. Yang pertama 25 tahun yang lalu dan yang mungkin paling terakhir 3 tahun belakangan ini di saat-saat pandemi. Mungkin izinkan saya untuk cerita, kalau tadi saya bilang berawal dari 25 tahun yang lalu. Kalau Anda hitung balik tahun ini tahun 2023 berarti 25 tahun yang lalu tahun 98. Masih ingat apa yang terjadi tahun 98? Pertama ada yang namanya krisis moneter.
Dan di Jakarta pada saat itu bukan hanya Krismon, tapi ada yang namanya kerusuhan, kerusuhan Mei 98. Di saat kerusuhan itu terjadi, usia saya masih 18 tahun, baru lulus SMA. Dan sebagai anak remaja yang gak tahu apa-apa, tiba-tiba terjadi di depan mata sesuatu yang gak pernah terbayangkan dan gak pernah terpikirkan pada saat itu. Dan karena situasi sangat tidak kondusif, yang tadinya saya mau kuliah di Trisakti, karena papa saya dulu bekas dosen Trisakti, tapi ternyata hidup punya rencana lain. Dan akhirnya saya harus pindah mengungsi sendiri di Singapura. Dan itu pun juga bisa terjadi karena pertolongan Tuhan. Karena gak pernah kepikiran suatu hari saya bakal bisa kuliah di luar negeri, punya bisnis sendiri, apalagi punya bisnis di luar negeri. Bayangkan sebelum Krismon aja gak pernah kepikiran mau sekolah luar negeri karena dananya gak ada. Ya tapi lagi-lagi kadang di dalam sebuah bencana, kalau kita lihat mungkin itu bukan bencana, tapi itu adalah sebuah rencana. Rencana yang besar dari Dia atas hidup saya. Singkat cerita, di saat kerusuhan terjadi, pemerintah Singapura mengulurkan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Dan karena saya belajar termasuk sekolah di salah satu sekolah unggulan dan termasuk salah satu pelajar yang terpilih, akhirnya saya bisa melanjutkan kuliah saya di Singapura. Dikasih tempat tapi nggak dikasih biaya. Akhirnya keluarga saya harus keliling, cari hutang, cari pinjaman, dan akhirnya ya udah saya merantau sendiri jauh dari orang tua dan hidup di tengah ketidakpastian. Mungkin bagi Anda berpikir, wah enak banget ya di Singapura, tempat yang megah dan indah gitu. Tapi tidak seperti itu yang sesungguh-sungguhnya terjadi. Dan saya masih ingat banget, mungkin saya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, yang bisa menyediakan saya dengan banyak uang dan membekali saya dengan banyak uang. Tidak di saat itu. Tapi satu hal yang selalu saya hargai dan saya selalu ingat sampai hari ini, bukan bekal uang, tapi bekal doa dan iman. Karena saya masih ingat banget ketika saya berangkat ke Singapura, waktu itu belum ada teknologi secanggih ini ya, belum ada WhatsApp, video call, bisa handphone segala macam. Jadi susah sekali untuk berkomunikasi dan mahal banget pada saat itu. Jadi mama mungkin tahu karena nggak akan bisa berkomunikasi dan tahu satu-satu anak perempuan yang akan pergi gitu, nggak tahu kapan baliknya dan nggak tahu apakah bisa bertemu lagi. Jadi mama tuh cuma bilang, Ria, nanti kalau kamu di sana, kalau kamu mau cerita, anggap aja Tuhan itu papa dan anggap aja Bunda Maria itu mama. Gitu. Jadi kalau kamu mau cerita apapun, gak bisa telepon, gak apa-apa, cerita aja ke Tuhan gitu. Pasti mama dan papa juga tahu kok, itu menjadi penggantinya. Itu yang selalu saya ingat. Jadi di saat-saat yang tidak mudah, ada banyak kesulitan, ada banyak keterbatasan, ada banyak kekecewaan di masa-masa itu. Tapi saya bersyukur karena di tengah itulah mungkin doa mama yang setiap hari diucapkan dan mengucapkan nama saya itu yang mengingatkan saya untuk bangkit dari keterpurukan dan mencari Dia. Jauh dari Tuhan membuat saya, jauh dari orang tua membuat saya jadi mencari Tuhan dan mendekat dengan Tuhan. Itu adalah titik awalnya. Kalau dulu saya taunya Tuhan itu adalah Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang ada di mana di surga. Surga itu di mana? Pokoknya jauh banget gitu. Saya melihat Tuhan itu sebagai sosok yang saya sembah, yang sangat sakral gitu, yang kalau saya ngomong tuh harus berhati-hati. Tapi justru di saat jauh dari orang tua, saya mulai melihat sosok Tuhan yang berbeda, yang menjadi teman, yang menjadi sahabat. Dan saya bahkan mulai mengenal yang namanya Roh Kudus gitu. Itulah salah satu dari begitu banyak hal yang terjadi dari bencana itu. Nah, jadi singkat cerita, tidak mudah sebenarnya untuk seorang remaja hidup dalam keterbatasan. Dan saya yakin walaupun kita sebagai manusia selalu diajarkan untuk sabar, betul atau betul? Ya, siapa di sini yang dari kecil selalu diajarkan sabar ya? Kalau ada masalah nggak apa-apa, kita sabar. Ya, tapi namanya juga manusia, kesabaran ada batasnya. Dan ketika kita mencoba untuk sabar, tapi nggak ada perubahan, tetap aja hidup dalam kesulitan, tetap aja hidup dalam keterbatasan, lama-lama kesabaran itu bisa berubah menjadi sebuah kekecewaan. Dan kekecewaan itu lama-lama bisa menjadi sebuah kemarahan. Dan itu pernah terjadi. Saya merasa Tuhan itu nggak adil, saya merasa kenapa saya harus pisah dari orang tua saya, kenapa teman-teman yang lain bisa makan enak di kantin, sedangkan saya harus susah-susah ngumpet-ngumpet makan roti di toilet pada saat itu, karena saya nggak punya uang untuk bisa makan. Jadi ada begitu banyak pertanyaan yang mungkin saya nggak punya jawabannya. Tapi saya bersyukur
Tuhan mengingatkan saya, jaga ucapanmu, jaga harapanmu. Dan di saat saya ulang tahun ke-20, di saat itulah saya berhenti untuk menyalahkan keadaan, saya berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri, dan saya berjanji dan saya bilang, pokoknya sebelum ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa punya kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang saya, dan saya harus sudah bisa membagikan orang tua saya selagi saya masih bisa. Dan di saat itu saya berjanji, pokoknya suatu saat nanti kalau saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Berawal dari sebuah mimpi, sebuah harapan. Dan ketika pada saat itu Tuhan menaruh mimpi besar itu dan harapan yang begitu besar itu di dalam hati saya tanya balik ke dia. Dan saya bilang, Tuhan, ini harapan yang menjadi kenyataan atau ini cuma harapan yang lagi-lagi akan berujung pada kekecewaan gitu. Karena saya udah banyak yang saya lakukan tapi kok hidup saya gak berubah gitu. Dan saya bilang, bener gak sih? Terima kasih atas harapannya, terima kasih atas mimpi besarnya, tapi saya gak mau kecewa lagi, saya gak mau susah lagi gitu. Dan untuk pertama kalinya Tuhan menjawab saya di hari itu. Dan izinkan saya untuk menuliskan ini, membacakan ini. Oke, ini adalah sebuah buku yang saya buat. Sebenarnya bukan dibuat ya, nanti saya cerita ini buku apa. This is a dream book dari 20 tahun yang lalu. Dan Tuhan bilang ke saya dari Habakuk 2 ayat 2 sampai 3. Saya menuliskannya dalam bahasa Inggris. Write down the vision, inscribe it on tables so it can easily be read. Jadi Tuhan bilang, mimpi itu tuliskanlah. Tuliskan di suatu tempat di mana itu gampang dan mudah untuk kamu baca dan kamu lihat. And since this is a vision for an appointed time, it will not fail but it will be fulfilled in due time. Dan karena ini adalah sebuah visi, sebuah mimpi akan suatu waktu, janjinya ini akan selalu terpenuhi. Pasti akan terpenuhi. If it's delay, wait for it will come and it will not divert. Kalaupun ada tertunda, tunggu saja, jangan khawatir karena itu akan terpenuhi. Dan ketika Tuhan menjawab ini, makanya saya ambil buku kosong dan saya tempelin semua mimpi-mimpi saya. Seperti yang dia bilang, apa yang kamu mau, apa yang kamu yakini, tempel aja di situ. Dan percayalah bahwa semua janjinya itu akan aku penuhi. Sama seperti lagu tadi, janjinya pasti akan dipenuhi. Jadi inilah di halaman pertama saya buat, saya tulis ayat yang tadi dan saya tulis doa saya. Dan di dalam buku ini lembar demi lembar adalah sebuah mimpi-mimpi, harapan-harapan. Saya pengen bisa lulus, saya tempel di situ. Saya pengen punya rumah yang seperti ini, saya tempel di situ. Beserta penguatan-penguatan dari ayat-ayat yang sampai hari ini menjadi bukti nyata atas kebesaran Tuhan dalam hidup saya. Kadang di hidup ini, kalau dari sudut pandang manusia kita pengen melihat dulu buktinya. Mana buktinya? Tunjukkan dong Tuhan biar saya gak kecewa lagi gitu. Ya tapi saya bersyukur karena di hidup saya selalu diajarkan untuk percaya dulu baru kita melihat. Bukan melihat dulu baru kita percaya. Dan disitulah walaupun prosesnya tidak mudah, tapi itulah yang selalu saya pegang. Faith does not make things easy, but faith will make things possible. Walaupun prosesnya susah, tapi saya selalu setia pada prosesnya dan memegang teguh janjinya. Tidak mudah, amat sangat tidak mudah. Oke, tapi saya percaya ada bagian Tuhan, yaitu the promise, ada bagian yang harus saya jalani, yaitu the process. Singkat cerita, mungkin Anda sudah pernah tahu dari baca bukunya atau nonton filmnya, bagaimana akhirnya seorang mahasiswi pas-pasan yang harus bertahan hidup, akhirnya bisa dapat $1 juta, bisa mewujudkan mimpinya dan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Saya berbicara ini bukan untuk menunjukkan kehebatan saya, bukan. Tapi saya sungguh-sungguh ingin menunjukkan kebesaran dan begitu kemurahan hatinya atas hidup saya. Tuhan yang sama telah menolong saya dan saya percaya Tuhan yang sama pun juga pasti akan bisa menolong Anda dan mewujudkan semua mimpi-mimpi Anda dan semua doa-doa Anda. Amin? Amin. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat semuanya. Oke. Dan itulah yang terjadi. Saya bersyukur Tuhan memberikan saya begitu banyak rezeki, begitu banyak anugerah. Tapi namanya juga hidup ya. Kadang semakin banyak rezeki yang Tuhan percayakan ke kita, justru
membuat kita jadi melupakan dia atau mengurangi waktu kita dengan dia. Dan mungkin itu yang terjadi. Tuhan mempercayakan saya dengan begitu banyak hal dan akhirnya tanpa saya sadari saya disibukkan dengan melakukan hal-hal yang saya pikir, wah kalau Tuhan sudah percayakan kepada saya berarti kan saya harus mempertanggungjawabkannya dong. Kalau saya mempertanggungjawabkan berarti kan saya harus melakukan sebaik-baiknya dan tanpa saya sadari ternyata ya begitu banyak kesibukan yang saya lakukan ya untuk bisa memanage dan memaksimalkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saya. Nah sampai akhirnya mungkin terjadi di tahun 2019. Oke, ini kilas balik ya. Oke, jadi pada saat itu saya udah balik ke Indonesia, jadi setelah 16 tahun di Singapura, saya kembali tinggal di Indonesia tahun 2014 dan melakukan lebih banyak hal lagi yang Tuhan percayakan. Di tahun 2019 itu menarik, karena pada saat itu saya tahu 2020 akan menjadi tahun yang spesial buat saya. Kenapa? Karena tahun 2020 itu saya akan ulang tahun ke-40. Dan dari sejak pertama kali saya ulang tahun ke-20, Tuhan tuh selalu ngasih visi setiap 10 tahun seperti apa, 10 tahun seperti apa. Makanya ulang tahun ke-30 itu yang membuat saya bertekad meninggalkan yang sudah baik di Singapura untuk kembali ke Indonesia. Nah, tapi mempersiapkan sebelum ulang tahun ke-40 tahun 2020, tahun 2019 itu saya ngerasa kok kayaknya saya kurang in tune ya, kayak nggak sepeka dulu. Kalau saya bisa bayangkan nih, saya bisa kasih analogi, ketika pertama kali saya mengenal dan jatuh cinta sama Tuhan, 25 tahun yang lalu dan mengenal dia, itu sama seperti kayak orang lagi pacaran, ya kan? Masih ingat gak sih masa-masa pacaran, kayaknya pengen ketemuan terus gitu kan, selalu haus akan dia dan selalu kalau ketemu deg-degan dan it's always full of him. Nah, tapi ketika kita sudah menikah, di sini siapa yang sudah menikah? Ya, siapa yang sudah menikah lebih dari 10 tahun? Lebih dari 20 tahun? Wah, oke. Sekarang saya tanya, masih cinta gak sama pasangannya? Masih, pasti. Tapi masih seromantisan dulu nggak ketika pas pacaran? Ya, semoga masih ya. Nah mungkin seperti itulah yang saya rasakan. Oke, saya masih cinta dan saya yakin saya nggak akan pernah meninggalkan dia seumur hidup saya. Tapi saya ngerasa kok kayaknya nggak seromantisan dulu lagi gitu. Saya rasanya kok nggak sedekat dulu lagi hubungannya gitu. Dan saya pengen bisa mereconnect itu lagi. Jadi kalau saya bayangkan seperti suami istri, itu saya sebagaikan seorang istri yang ingin dekat lagi sama suaminya. Jadi saya ingin mengkondisikan, pengen dekat lagi dong sama Tuhan, pengen pacaran lagi dalam tanda kutip. Dan situlah akhirnya saya bikin sebuah rencana. Sebuah apa? Rencana. Namanya juga manusia, ya kan? Saya tahu saya sibuk, tapi saya pengen dekat sama Tuhan, jadi saya akan meluangkan waktu saya. Jadi tahun 2019 itu kebetulan saya ngelihat Daniel Mananta lagi posting lagi di Hillsong Conference. Dan saya dari dulu pengen banget datang ke Hillsong Conference, tapi karena sibuk nggak pernah. Jadwalnya selalu bentrok. Jadi akhirnya pada saat itu saya langsung book untuk tahun berikutnya. Oke, saya udah book, saya udah rencanain. Tahun 2020 saya akan pergi seminggu, kalender sudah saya blok. Itu adalah waktu saya untuk bisa pacaran lagi sama Tuhan, dekat lagi sama Tuhan supaya saya bisa in tune, supaya saya bisa dengar lagi dan merasakan. Ya udah di plan semuanya, udah book pesawat, udah book tiket, udah di blok kalender saya. Tapi namanya juga manusia, cuma bisa berencana. Apa yang terjadi di tahun 2020? Pandemi, gak bisa kemana-mana, jangan pergi, semua harus batal, semua harus hangus. Gitu. Dan justru yang terjadi di tahun 2020 itu, pandemi itu, it was very tough. Saya sebagai entrepreneur ada banyak hal yang harus di-adjust, ada banyak hal yang harus dilakukan pada saat itu. Satu bulan pertama, awalnya kita kaget dan bingung, waduh gimana nih. Karena ada banyak yang harus dilakukan dan bisnis kan harus terus berjalan. Dan saya waktu itu juga nggak mem-fire, nggak mem-PHK satu karyawan pun. Semua masih tetap kita tamu dan kita pekerjakan walaupun dari segi bisnis nggak ada yang bisa jalan. Tapi pada saat itu saya belajar dengan krisis. Jadi Anda bisa bayangin ya, saya pengen cerita tentang sombongnya seorang manusia. Karena kalau zaman dulu saya krisis tahun 98, pada saat itu saya masih remaja. Saya nggak bisa apa-apa, tapi saat itu saya melihat begitu banyak orang yang tiba-tiba jadi konglomerat gara-gara krisis 98. Betul? Karena di tengah krisis pasti ada kesempatan. Nah jadi ketika ada krisis pandemi tahun 2020, otak pemikiran saya, optimisnya saya berpikir, wah di balik
kesulitan pasti ada kesempatan. Kalau gitu berarti ini saatnya nih, saya harus bekerja lebih keras lagi, ini saatnya mungkin Tuhan ingin ngasih rezeki lebih banyak lagi nih. Jadi bayangkan di tengah-tengah kesulitan itu justru saya semakin sibuk karena saya pikir oke, gimana caranya, apa yang harus saya lakukan. Saya makin sibuk, makin capek dan berpikir semuanya bisa saya kerjakan sendiri. Di saat karyawan gak bekerja, saya pokoknya gimana caranya supaya saya bisa dapat uang, supaya saya bisa membayar karyawan-karyawan itu. Benar-benar literally makin capek, makin sibuk. Dan tentu saja yang namanya doa itu bagi saya udah gak relevan lagi. Karena saya pikir Tuhan di saat sesibuk ini, doa emang bisa buat apa gitu di kehidupan nyata. Kan Tuhan tahu saya, kalau saya tahu lah saya berdoa lah. Tapi kan lebih baik saya kerja 10 menit udah dapat hasilnya nih. Daripada saya berdoa 10 menit, itu kan di spiritual, in real life gak seperti itu. Ya, itu pemikiran saya dan itu yang saya lakukan. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sampai akhirnya saya burn out sendiri. Karena tidak mudah, apalagi seorang manusia. Ada saat-saat dimana saya sungguh-sungguh merasa kayak dihimpit kanan, dihimpit kiri. Saya merasa tanggung jawabnya tuh begitu besar dan begitu berat. Sampai-sampai tuh kalau malam dengan waktu tidur saya yang begitu dikit, saya bahkan suka kebangun dan bahkan sampai sesak nafas. Bukan karena COVID ya, puji Tuhan sampai hari ini saya gak pernah gitu kena COVID. Tapi benar-benar sesak nafas tuh susah sekali. Dan saya merasa aduh kok kayaknya enakan jadi pegawai ya. Kalau jadi pegawai gak harus mikirin, ikutin aja apa kata bosnya gitu. Pasti benar. Tapi kalau kita sebagai seorang entrepreneur, kita kan harus bertanggung jawab keputusan kita ini benar atau enggak. Kalau misalnya salah gimana? Belum tentu bisa menyenangkan semua orang dan seterusnya. Jadi saya ngerasa aduh kok kayak enakan jadi pegawai gitu daripada jadi bos. Dan disitulah Tuhan mengingatkan saya dengan caranya. Dia bilang, terang aja kamu sampai seperti ini karena kamu ngerasa bosnya. Bukan kamu bosnya, saya adalah bosnya. Dan disitulah saya baru sungguh-sungguh sadar bahwa selama ini saya merasa saya mampu dan saya bisa, tapi saya lupa bahwa sesungguhnya dialah bos dari segala bos dan dialah yang sebenarnya mengatur segalanya. Dan disitulah dia bilang ke saya, rest and I will do my best. Dan untuk pertama kalinya setelah berbanyak-banyak tahun, akhirnya ya saya mulai sungguh-sungguh meluangkan waktu untuk mencari dia, untuk bisa jatuh cinta lagi dengan dia. Setiap pagi sebelum saya beraktivitas, saya jadi baca Bible lagi, saya jadi berdoa lagi, saya jadi meluangkan waktu sungguh-sungguh untuk mencari dia. Dan di saat itulah akhirnya Tuhan menunjukkan kepada saya, kamu ingin dekat sama saya kan? Gak perlu jauh-jauh ke Australia, gak perlu jauh-jauh book lama-lama. Justru di tengah kesulitan, di tengah ketidakpastian, di tengah keterpurukan inilah cara Tuhan untuk bisa dekat dengan saya dan cara saya untuk bisa mendekatkan dengan dia. Kalau sebelumnya saya mungkin saya pengen selalu mencari Tuhan, saya pengen tahu jawabannya dia, saya pengen dapat rezekinya, saya pengen jawabannya, saya pengen pertolongannya. Tapi saat itu yang saya cari sungguh-sungguh dia, cuma dia aja. Bukan jatuh cinta dengan rezekinya, bukan jatuh cinta dengan visi dan mimpi-mimpinya, tapi untuk dia. Dan akhirnya di ulang tahun saya yang ke-42, ini fast forward ya, Tuhan menunjukkan banyak hal di dalam hidup saya dan sungguh-sungguh sebenarnya kadang kita merasa bahwa kita bisa dan kita mampu, tapi kita lupa bahwa dialah yang sebenarnya memampukan kita. Dan di ulang tahun saya ke-42, tepat tahun 2022, di saat itulah saya minta, saya bilang Tuhan, biasanya saya ulang tahun saya gak pernah minta hadiah, tapi saat ini saya cuma minta satu hadiah khusus. I just want you in my life and I want to experience you. Benar-benar. Dan 3 hari kemudian lewat caranya yang luar biasa, Tuhan sungguh-sungguh hadir di hidup saya dan saya bisa benar-benar merasakan secara audible penyertaannya, ucapannya, cinta kasihnya, and it was amazing. Dan disitulah mungkin saya sungguh-sungguh sadar bahwa kadang bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan penyembuh kalau kita nggak pernah sakit. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penyedia kalau kita nggak pernah kekurangan.
Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha adil kalau kita tidak pernah merasa keadilan. Dan itulah mungkin yang saya rasakan kembali, bisa jatuh cinta kembali, bisa kembali mencari Dia, dan bisa kembali dikuatkan. Dan menaruh Dia di dalam hidup saya lebih dan lebih dan lebih lagi. Nah, hari ini sekali lagi saya ingin bilang kepada Anda, menurut saya ada banyak benang merah dari apa yang tadi Sis Grace ceritakan, apa yang tadi juga dinyanyikan, ya bahwa kadang sesuatu hal yang mungkin terlihat seperti sebuah bencana, sesungguhnya itu bukan bencana, tapi itu adalah sebuah rencana. Jadi apapun yang terjadi, teruslah jatuh cinta kepadanya, teruslah mencari Dia, dan teruslah bersama Dia. Yang Dia minta cuma satu sebenarnya, kita terus berharap dan kita terus percaya. Cuma itu aja. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kita mau melakukan hal tersebut? Sesungguhnya terus meminta dan terus percaya. Dan itulah mungkin saya sadari bahwa nggak perlu berkatnya, nggak perlu pertolongannya, nggak perlu jawabannya, tapi cuma perlu Dia aja, udah jauh lebih cukup dari apapun juga. Because His grace is more than sufficient for me in my life. Jadi saya bersyukur Tuhan mengingatkan saya kembali akan hal itu, dan saya bersyukur hari ini saya bisa berdiri di sini bahkan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Bukan karena kehebatan saya, tapi karena kasih dan karunia Tuhan atas hidup saya. Tuhan yang sama sudah menolong saya, Tuhan yang sama pun akan menolong Anda. Tuhan yang sama sudah mengangkat hidup saya, dan saya sungguh-sungguh percaya Tuhan yang sama pun akan mengangkat hidup Anda untuk kemuliaan Dia. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you. Tuhan berkati selalu.